Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miskianto dari Prodi Teknik Komputer. Eh, ingin mempresentasikan tentang Internet of Things, khususnya protokol CoAP. Ini sebagai salah satu prasyarat tugas mata kuliah yang saya empu, yaitu komunikasi nirkabel. Jadi definisi CoAP sendiri di sini saya mendapatkan dua informasi. Yang pertama itu Constraint Application Protocol atau CoAP merupakan protokol komunikasi yang digunakan pada constraint device atau perangkat yang memiliki keterbatasan seperti energi, RAM, dan sebagainya. Itu menurut Shelby. Kemudian definisi yang kedua yang saya dapat di sini, CoAP merupakan protokol pada IoT atau Internet of Things yang merupakan singkatan dari Constraint Application Protocol. Protokol ini memungkinkan pengaplikasian cara kerja mirip dengan protokol HTTP untuk melakukan fungsi kontrol terhadap perangkat IoT yang memiliki keterbatasan resource hardware pada perangkatnya. Ini menurut HM Amaran. Kemudian protokol CoAP sendiri itu dibuat oleh IETF, Internet Engineering Task Force, di mana IETF sendiri itu adalah sebuah organisasi yang mengatur tentang sebuah protokol pada jaringan TCP/IP. Kemudian protokol CoAP membantu perangkat pintar untuk terhubung pada jaringan internet. Jadi protokol CoAP sendiri itu digunakan untuk menghubungkan atau media penghubung protokol yang digunakan sebuah perangkat pintar untuk mengakses jaringan internet. Misalkan nih ada sebuah sensor suhu, kemudian ingin dilihat dari sebuah ponsel pintar atau HP ponsel pintar. Nah, jadi kalau ingin melihat suhu sebuah ruangan, yang di sensor akan mengirimkan ke data pada ponsel pintar itu melalui protokol CoAP. Sebenarnya banyak protokol yang digunakan untuk membantu Internet of Things sendiri, salah satunya CoAP sendiri. Salah satunya yaitu CoAP. Selain itu ada MQTT dan lain-lain. Nah, protokol komunikasi langsung. Jadi CoAP itu protokol yang langsung, jadi antara device dan antara sensor dengan ponsel pintar itu langsung terhubung. Beda dengan MQTT yang melalui broker. Dan ini adalah sebuah arsitektur HTTP. Misalkan ini mau menerima data dari sensor. Jadi di sini klien bisa perangkat ponsel, perangkat bergerak atau ponsel ya. Dan di sini adalah sensornya sendiri. Interoperabilitas yang disediakan oleh HTTP adalah titik kunci dari OIT. Untuk ini HTTP digunakan dalam level aplikasi. Namun HTTP didasarkan pada protokol TCP menggunakan point-to-point model komunikasi yang tidak cocok untuk layanan push notification, juga untuk perangkat yang terbatas. Secara rancangan HTTP memang tidak cocok untuk memindahkan data sensor atau melakukan kendali yang bersifat kecil dan cepat. HTTP berdasarkan pada TCP dan menggunakan pattern request dan respond. Ini berarti bahwa setiap perpindahan data dari sensor ini ke klien ini membutuhkan 2 kali acknowledge. Jadi di sini ada 2 kali acknowledge, yang berarti itu akan ada 4 pesan yang akan dikirim. Nah, sementara CoAP adalah alternatif protokol yang bisa digunakan di samping HTTP. Jadi CoAP sendiri adalah penyempurnaan dari sebuah protokol HTTP yang lebih memakan banyak lah pada resource. CoAP melakukan optimasi secara drastis. Ia mengubah 2 hal. Pertama, CoAP berada di atas protokol UDP, bukan TCP. Di UDP, paket-paket IP disebut sebagai datagram. UDP itu kepanjangan dari datagram user datagram protokol. Nah, tidak mengenal acknowledge atau urutan sebagaimana TCP. Hal ini berarti datagram bisa hilang atau diterima dengan urutan yang berbeda dari yang seharusnya saat dia dikirim. Pertimbangan semacam ini yang harus dipikirkan oleh implementasi CoAP. Sementara pengelolaan acknowledgement oleh CoAP adalah opsional, sehingga terdapat pilihan bagi aplikasi untuk menggunakan servis tanpa acknowledge ketika mengirim data. Hal ini akan menghemat banyak lalu lintas data, khususnya ketika pada kasus di mana hilangnya sebuah datagram dapat ditoleransi. Misalnya nih, saya analogikan ke depan lagi, misalnya pada sebuah pengiriman data suhu, sebuah lingkungan yang
tiap 1 detik mengirim data ke server, hilangnya sebuah data akan bisa diterima karena data tersebut akan segera digantikan oleh data setelahnya, misalkan 1 detik kemudian, dan data tersebut memiliki kemungkinan tidak akan banyak jauh berbeda dengan data sebelumnya, karena kenaikan drastis sebuah data dengan data berikutnya itu hampir tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian QoP itu berada di protokol UDP secara default menggunakan port 5683 untuk komunikasi terenskripsi. Nah, kenapa sih memilih protokol QoP? Karena protokol QoP itu merupakan protokol dengan distribusi data yang sangat efisien. Jadi hanya dengan dua kali tanpa acknowledge, jadi tanpa pengecekan, dan data itu bisa digantikan. Kalau misalkan data hilang bisa digantikan dengan data yang sebelumnya. Jadi itu sangat efisien sekali untuk perangkat-perangkat terbatas. Kemudian pola komunikasi yang digunakan adalah multicast dan event observe menggunakan protokol IJMP dan observe pattern. Untuk EPI versi 4, alamat multicast web adalah 2 seperti yang kita lihat di sini 224.0.1.187. Nah, untuk EPI versi 6-nya bisa seperti yang kita lihat di slide-nya. Nah, resource yang mendukung observe pattern disebut sebagai observable resource. Hal ini ditetapkan dalam spesifikasi di RFC 7641. Nah, di sini saya cantumkan juga website yang membahas tentang resource yang mendukung observable pattern yang disebut sebagai observable resource. Nah, saya di sini akan membandingkan protokol MQTT dan QoP. Kenapa MQTT dan QoP? Jadi ini adalah salah satu dari beberapa protokol yang digunakan untuk mengirim data. Jadi di era sekarang ya, yang sudah 5.0, era 5G, di mana kecepatan data, kemudian sebuah sumber atau protokol dan juga ponsel-ponsel pintar yang low energy. Jadi sekarang kita itu kembali ke back to nature. Jadi banyak perusahaan mengembangkan sebuah perangkat yang menggunakan konsumsi energi yang sangat rendah. Bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Di sini ada MQTT dan QoP. Di MQTT sendiri, semua perangkatnya itu klien. Jadi mau itu sensor, mau itu aktuator, mau itu ponsel pintar, mau itu sebuah laptop gitu kan. Jadi semuanya itu sama, mau PC, jadi semuanya sama. Sama-sama klien. Untuk pengiriman datanya sendiri itu hanya ke broker gitu kan, ke broker. Jadi misalkan klien saya anggap ini sensor. Jadi sensor ini mengirim data ke broker, lalu broker mengirim lagi ke sebuah ponsel. Jadi diatur. Jadi dari klien ini bisa menerima, sementara ini bisa juga menerima. Jadi ini kan kalau misalkan ini saya anggap dari broker ke klien ini adalah sebuah subscriber, dan kemudian yang dari klien mengalah ke broker itu biasanya disebut dengan publisher. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan data sensor yang di sini ini bisa diterima oleh klien yang di sini dan di sini. Nah, apa sih bedanya dengan QoP? Jadi bisa kita lihat nih sebuah gambar yang di sebelah sini nih. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya QoP itu langsung dari klien ke server. Jadi yang server di sini itu tidak bisa melihat data klien yang di sini. Jadi seperti itu sih perbedaan antara QoP dan juga MQTT. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, mohon maaf kalau bisa ada kata-kata yang salah atau ada sebuah referensi-referensi yang salah. Saya mohon maaf, mohon masukan dan kritikannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.